Seputar peraturan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce terus bergulir. Namun Kementerian Perdagangan memastikan peraturan tersebut tidak bermaksud membatasi perdagangan, tetapi lebih sebagai rambu-rambu demi menciptakan sistem perdagangan online yang baik, adil, dan beretika. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti, perdagangan melalui sistem elektronik berkembang sangat pesat sehingga perlu diatur. Antara lain, semua situs perdagangan online wajib terdaftar, menyusun data dan bukti transaksi dengan benar, mencantumkan identitas, spesifikasi dan legalitas barang, nilai transaksi, persyaratan dan waktu pembayaran, serta prosedur pengambilan dan pengiriman barang. Selain itu, pertumbuhan positif e-commerce harus dapat dinikmati oleh pelaku UKM yang mewakili 90% bisnis Indonesia. Promosi di satu sisi dan mungkin juga proteksi sekaligus kepastian di sisi lain, itu adalah sifat daripada regulasi yang akan kita susun. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa melihat ini hanya sekedar sebagai sesuatu yang sambil lalu. Karena menurut saya ke depan perkembangan e-commerce ini akan menjadi sangat luar biasa dan sekarang sudah terjadi. Kalau kita tidak segera terlibat di dalamnya, kita tidak peduli di dalamnya, maka kita akan nanti makin hari makin ketinggalan. Pelaku bisnis online alias e-commerce mesti bersiap-siap sebab dalam waktu dekat Kementerian Perdagangan akan merilis peraturan tentang e-commerce tersebut. Lantas bagaimana kesiapan pelaku e-commerce dalam menghadapi aturan baru dari pemerintah itu? Apakah aturan itu bisa menunjang pertumbuhan industri e-commerce ke depannya? Langsung saja kita membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Bapak Agus Chandra. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Selamat datang di Berita 1. Pak Agus, ini apa tanggapan Anda tentang peraturan yang kemudian akan diterapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk e-commerce? Ya, pada dasarnya kami mendukung rencana pemerintah untuk merapikan pendaftaran informasi tersebut. Selama ini belum rapi begitu ya? Sudah berapi sendiri. Sudah berapi sendiri. Berapi sendiri. Kita pada dasarnya kita mendukung untuk merapikan pendaftaran informasi tersebut kepada pemain e-commerce tersebut. Karena kami yakin yang terpenting daripada e-commerce itu sendiri itu adalah trust. Dengan terdaftarnya identitas yang jelas, kami sangat yakin dapat mengurangi kemungkinan untuk melakukan penipuan. Fraud, ya? Ada fraud begitu ya? Yes, penipuan ya baik banyak penipuan online lah yang kita maksudkan. Oleh sebab itu kita di IDEA itu sudah mengeluarkan trust mark itu namanya. Seperti bisa dilihat contoh misalnya di website lojay.com, di kanan atasnya ada trust mark daripada IDEA. Itu sudah divalidasi oleh asosiasi. Dan kedepannya kita akan mengeluarkan nomor ID trust ditempelkan pada trust mark tersebut. Ya, pada dasarnya diharapkan regulasi itu dapat diimplementasikan lebih mudah, sehingga pemain e-commerce itu dapat memproses atau mendaftar lebih mudah. Kan kami yakin dengan adanya pendaftaran lebih mudah, sebagian besar pemain akan menyambut baik dengan regulasi tersebut. Jadi kan tadi Anda mengatakan ada trust mark yang diberikan oleh asosiasi e-commerce. Tapi kemudian apakah nanti ke depannya kalau sudah terdaftar juga dengan peraturan dari Kementerian Perdagangan, ini juga akan ada trust mark yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atau bagaimana sistemnya nanti? Ya, kemungkinan besar kita akan tetap berhubungan dengan menteri yang bersangkutan untuk mensosialisasikan masalah tersebut. Sampai hari ini belum ada tersosialisasi kerjasama ini. Belum ada pembicaraan secara betul. Oleh sebab itu ya? Dengan adanya asosiasi IDEA ini, kita mempunyai suatu keinginan untuk memberikan trust kepada pembeli di Indonesia, konsumen di Indonesia. Baik. Ini ada grafis yang ingin kami tampilkan beberapa poin dalam rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce yang harus dipahami oleh pelaku bisnis online. Antara lain, yang pertama, semua situs perdagangan online harus terdaftar. Itu sudah tadi didukung begitu ya. Kedepan pengusaha online tidak bisa lagi melakukan aktivasi jual beli online secara bebas. Nanti kita akan bahas apa komentar Anda, Pak Agus. Kedua, pelaku bisnis online juga harus menyusun data dan bukti transaksi dengan benar. Data transaksi ini nantinya bisa digunakan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum.
Ketiga, lantaran perdagangan online bersifat global, Kementerian Perdagangan membolehkan pihak yang nantinya mengalami sengketa perdagangan untuk memilih kaidah hukum perdagangan internasional. Keempat, meski transaksi dalam bisnis online bersifat digital, kontrak perdagangan dalam transaksi elektronik harus tetap memasukkan keterangan terkait identitas, spesifikasi barang, legalitas barang, nilai transaksi, persyaratan, dan waktu pembayaran. Kelima, situs perdagangan online juga harus memiliki trustmark, itu tadi sudah diungkapkan begitu Pak Agus ya, internasional. Konsumen akan merasa lebih aman saat berbelanja di situs tersebut. Ya, ini yang paling terakhir ini masalah trustmark, tapi trustmarknya katanya trustmark internasional. Memang bedanya apa Pak? Mungkin kalau kita buka misalnya ada situs e-commerce yang dari luar negeri, katakanlah situs A, memang ada beda trustmark internasional dengan trustmark yang dikeluarkan oleh asosiasi? Trustmark itu sendiri itu dikeluarkan oleh ada global, ada lokal kita sendiri, dan tentunya kita menuruti apa keinginan daripada konsumen itu sendiri. Ya, tentunya yang terdaftar yang secara legal itu Asosiasi Indonesia IDEA. Oleh sebab itu kami yakin dengan adanya trustmark tersebut, dengan ada wadahnya e-commerce asosiasi ini, itu dapat menjembatani atau memberikan suatu keyakinan lebih dalam kepada pemain e-commerce sendiri maupun konsumen itu sendiri. Oke, kalau bukti dan data transaksi yang kemudian harus dilaporkan ini, Anda keberatan nggak? Jika tidak menyulitkan atau tidak menyulitkan bahkan atau tidak merugikan kepada konsumen, seharusnya tidak ada masalah. Dalam arti ya, secara bisnis kita harus melakukan laporan yang sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Gitu. Oke, untuk mencegah ada fraudnya terjadi untuk masyarakat begitu. Oke, kedepannya sebetulnya apa peraturan yang selama ini yang kemudian memang belum ada peraturan begitu ya Pak Agus ya, tapi selama ini bagaimana pemerintah terhadap dukungannya terhadap e-commerce selama ini? Selama ini e-commerce itu melakukan seperti offline. Lebih banyak secara offline, misalnya kita menjual, kita ada PPN gitu, seperti gitu. Kita penghasil ada namanya pajak penghasilan. Oke, berarti ada pajaknya juga, berarti dapat pajak pemerintah begitu dari e-commerce. Ada. Baik, nanti diikuti offline-nya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dialognya setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Pertama di dunia, Bolt 4G Powerful, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call nyala bareng, kuota 70% lebih hemat. Bolt 4G Powerful, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. We present the new Lipo Mall Puri to meet the increasing needs of the modern and the dynamic urban lifestyle of those who live in Jakarta. Located at the upmarket Puri area in the city of West Jakarta, Lipo Mall Puri delivers potential market to your business. The presence of 3 department stores, various world-class tenants, and entertainment is a key component to draw the crowd of Jakarta modern society. Be part of Lipo Mall Puri and thrive with your business. It's happening here at Lipo Mall Puri. Bolt 4G Powerphone, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call nyala bareng, kuota 70% lebih hemat. Bolt 4G Powerphone, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. Ya, dialog kita kembali lanjutkan dengan Pak Agus Chandra. Pak Agus, sebetulnya apa yang paling ditakutkan nanti ketika peraturan ini diterapkan dan apa yang diharapkan oleh Anda dari peraturan ini? Yang ditakutkan sih sebenarnya tidak ada. Kami percaya dan yakin peraturan dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat memberikan atau memberikan sumbangsi kepada pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Jadi boleh dikatakan kami sangat percaya bahwa pemerintah sangat mengetahui. Namun yang harus kita garis bawahi, kita minta pemerintah mengundang kita sebagai pelaku pasar, asosiasi, sama-sama duduk. Apa sih
Maunya dari asosiasi dan betul, maunya dari pemerintah begitu ya. Karena kita asosiasi setiap hari kita berkumpul dengan saat ini di IDEA ada 80 anggota. Kami setiap hari mendengar baik daripada UKM sendiri memberikan informasi-informasi, keluhan-keluhan, baik sampai dengan pemain yang di atas daripada UKM itu sendiri. Yang ditakutkan sebenarnya tidak ada, tapi yang dikhawatirkan adalah ada suatu terlalu cepat penerapannya yang terlalu ketat. Tadi Anda di awal juga bilang bahwa memang asosiasi tidak pernah diajak untuk duduk bareng begitu ya? Untuk sementara kita ada diajak, tapi tidak kurang begitu intens. Nah, memang mungkin peraturan juga baru keluar untuk sementara ini. Tapi kedepannya kita harap pemerintah sendiri lebih intens mengajak kita sebagai pelaku pasar maupun asosiasi. Oke, sebagai gambaran saja Pak Agus, kalau kita bandingkan dengan misalnya undang-undang atau peraturan e-commerce, dari negara mana yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia, terutama untuk negara yang sudah matang untuk e-commerce-nya begitu? Ya, memang kita lihat dari historical latar belakang. Pertama kali ada e-commerce itu di Amerika sebenarnya tahun 94 oleh Amazon.com. Jadi sudah berjalan sekian lama, udah 20 tahun segitu. Jadi kita kiblatnya itu seharusnya Amerika. Namun ada yang lebih mirip dengan Indonesia, yaitu negara Tiongkok. Negara Tiongkok itu juga kita Asia Pasifik. Oleh sebab itu, dan dia juga baru bertumbuh. Oleh sebab itu, kedua negara itu kita bisa ambil sebagai acuan. Karena kemarin itu kita mendengar banyak informasi dari negara Tiongkok itu sendiri, pemerintahnya sangat mendukung, sangat memberikan fasilitas-fasilitas. Termasuk mungkin ada tax holiday dan segala macam begitu ya, insentif-insentif begitu ya. Termasuk juga yang paling penting adalah sistem keamanan. Di Tiongkok itu penipuan dikejar sampai habis. Kalau di Indonesia? Sampai hari ini kalau melaporkan kepada polisi ya kita nggak tahu, kita belum menerima datanya dari mungkin belum ada payung hukumnya begitu ya. Betul. Apa yang Anda harapkan dari kemudian dibentuknya RPP ini dan juga regulasi kedepannya untuk e-commerce, mungkin dari pemerintah seperti apa? Harapan kami dari asosiasi itu lebih menginginkan pemerintah itu besarannya saja, yaitu di mana diberikan kesempatan kepada pemain untuk melakukan pengaturannya sendiri. Besarannya saja itu yang diatur oleh pemerintah, misalnya itu perlindungan konsumen, ya, pendaftaran dan merapikan informasi daripada pemain e-commerce itu sendiri. Jadi perlindungan untuk pemain e-commerce-nya tidak diperlukan begitu? Ya, perlindungan konsumen itu yang justru kita harapkan dari pemerintah. Jadi dua besaran itu adalah perlindungan konsumen dan merapikan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Agus Chandra telah berbagi bersama kami. Nanti kita mungkin kalau sudah ada peraturannya, bagaimana kita bisa duduk bersama lagi di Mandiri Report. Terima kasih Pak Agus. Simak informasi penutupan bursa usai jeda, tetaplah bersama kami di Mandiri Report.